Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuji. Tidak ada nama lain kecuali Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang baik dan indah ini. Kami masih boleh untuk datang ke dalam hadirat-Mu. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu jadilah kehendak-Mu di bumi ini di bumi ini seperti di dalam seperti surga. di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku
dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Berkati setiap kami yang sebentar akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Allah Roh Kudus menganugerahkan pewahyuan daripada sorga pada setiap kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Tanpa terasa kita sudah memasuki hari terakhir di bulan Juli 2024. Tepatnya hari ini adalah Rabu 31 Juli 2024. Bagi orang yang hatinya bersusah-susah terus, berkesusahan, maka hari-hari terasa lambat. Tapi bagi orang yang hidupnya bergantung kepada Tuhan, hatinya melekat kepada Tuhan, yang hidupnya berkemenangan, maka hari-hari terasa cepat. Tinggal pilih Bapak Ibu sekalian, mau hidupnya berkemenangan atau kemudian mau hidup di dalam kesusahan, ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Ulangan pasal yang ke-6. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat yang ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ya. Renungan hari ini saya beri judul Faith Start at Home. Ya. Iman dimulai dari dalam rumah. Iman bukan dimulai dari dalam gereja, tapi iman dimulai dari dalam rumah, khususnya dalam rumah tangga kita masing-masing. Ya. Saya teringat Bapak Ibu sekalian bagaimana saya ini lahir di tengah-tengah keluarga ateis
yang tidak mengenal Tuhan. Papa saya lahir di negeri Cina dan kemudian pada usia 13 tahun merantau ke Indonesia. Kalau mama saya lahir di Indonesia. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi saya bertumbuh di dalam keluarga yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, ya. Nah, kemudian satu kali ketika papa saya meninggal dunia, maka mama saya sebagai seorang janda, Bapak Ibu sekalian, kemudian oleh temannya diajak ke gereja, ya. Nah, kemudian mama saya singkat cerita menjadi orang percaya, dia dibaptis dan langsung on fire, militan Bapak Ibu sekalian, ya. Penyembahan-penyembahan kepada arwah, berhala-berhala itu kemudian disingkirkan oleh mama saya. Dan itu saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kemudian hari-harinya, ya, dipakai untuk membaca Alkitab, kemudian menyanyi, berdoa, dan kemudian secara rajin, rutin, dan disiplin pergi ke gereja, ya. Dan kemudian saya mentertawakan apa yang dikerjakan oleh mama saya. Dan seperti yang pernah saya ceritakan, pada satu saat mama saya bilang begini, saya doakan kamu nak, satu saat kamu akan menjadi pendeta, ya. Dan saya tertawa saja dengan apa yang dikatakan oleh mama saya, ya. Tak lama kemudian, mungkin setelah sekian tahun, Bapak Ibu sekalian, saya menjadi orang yang percaya, Bapak Ibu sekalian, ya, yang dulunya juga menyembah berhala, kemudian menjadi orang percaya dan kemudian juga persis sama dengan apa yang dikerjakan oleh mama saya langsung on fire dan juga kemudian rajin baca Alkitab, kemudian rajin untuk berdoa dan juga langsung terlibat di dalam pelayanan. Meskipun pelayanan yang saya ambil pada waktu itu karena nggak ngerti apa-apa, yaitu kemudian membersihkan tempat persekutuan doa, memasang karpet atau tikar yang dipakai untuk duduk dalam persekutuan doa, dan kemudian membantu untuk menyiapkan sound system, menggulung kabel, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, apa yang saya alami itu semuanya dimulai dari dalam rumah ketika seorang mama mencintai dan mengasihi Tuhan, ya. Nah, dari kitab Ulangan tadi kita belajar Bapak Ibu sekalian bahwa keluarga itu harus menjadi tempat pertama untuk orang-orang yang ada di dalam rumah itu mengenal Tuhan. Bukan gereja, Bapak Ibu sekalian, ya. Dulu rumah saya di masa kecil saya itu sebelahnya adalah gereja, Bapak Ibu sekalian. Jadi persis sebelah rumah saya itu adalah gereja. Tapi papa mama saya dan saya bersama saudara-saudara saya nggak pernah pergi ke gereja itu, Bapak Ibu sekalian. Kami nggak pernah mengenal yang namanya Tuhan, ya. Nah, dalam Ulangan pasal 6, Tuhan memerintahkan kepada umatnya untuk mengajarkan firman Tuhan dalam hal ini kepada anak-anak yang ada dalam rumah tangga kita masing-masing, kemudian kepada skup yang lebih besar, kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada anggota keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Kisah Rasul 16 ayat 31 berkata, percayalah kepada Yesus Kristus Tuhan, maka engkau dan seluruh isi rumahmu akan diselamatkan. Adalah kehendak Tuhan, Bapak Ibu sekalian, bahwa seluruh isi rumah kita masing-masing, bahkan seluruh dunia itu diselamatkan.
menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Sebab di atas muka bumi ini, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan selain di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Banyak jalan menuju Roma, ya, tetapi jalan menuju sorga itu hanya melalui Yesus Kristus Tuhan, ya. Seorang anak kecil, Bapak Ibu sekalian, di dalam rumah kita masing-masing, ketika mereka melihat papa mamanya itu berdoa, membaca Alkitab, percayalah Bapak Ibu sekalian, maka apa yang ada di dalam hati anak kecil itu akan timbul satu pertanyaan. Saya sering bilang begini, bahwa anak kecil itu melihat papa mamanya itu seperti Tuhan, ya. Maka itu kalau tanya kepada anak-anak, siapa yang wanita yang paling hebat di atas muka bumi ini, maka anak kecil itu langsung bilang, mama saya, mamaku, Bu, ya kan? Siapa pria yang paling hebat di atas muka bumi ini? Dia nggak akan bilang Superman, Batman, dan lain sebagainya. Dia bilang, papaku itu adalah orang yang paling hebat. Dan ketika melihat papa dan mamanya, orang yang paling hebat di atas muka bumi ini, berdoa, ya kan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka anak-anak akan mulai berpikir gini, ternyata papa dan mamaku yang hebat masih cari Tuhan, berarti ada yang lebih hebat dari papa mamaku, yaitu yang namanya Tuhan. Maka itu kemudian anak-anak menjadi ikut-ikutan mencari Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang kelima, dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu, ya. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius. Timotius adalah contoh nyata dari seorang anak yang dibesarkan dalam iman oleh keluarganya, ya. Iman Timotius dimulai dari neneknya yang bernama Lois dan ibunya yang bernama Eunike, ya. Beberapa hari yang lalu saya mendapat kabar yang membuat saya bertambah bersukacita. Karena anak saya Henok di Indonesia, dia bilang bahwa cucu saya atau anaknya Henok, jadi dia yang masih umur 8 tahun, ya, dia bilang mau melayani Tuhan, ya kan? Kemudian ditanyain, nanti kamu di gereja melayani Tuhan apa? Ya nganterin orang ke toilet, ya, nganterin orang perlu apa, ya, tapi yang jelas mau melayani Tuhan. Dimulai dari mana? Kok ada seorang kemudian anak kecil bilang mau melayani Tuhan? Karena melihat contoh-contoh yang ada di atasnya. Saya selalu bilang begini, ingat, action speak louder than word. Apa yang kita kerjakan itu diam-diam, Bapak Ibu sekalian, ya, itu diperhatikan oleh orang-orang yang ada di dalam rumah kita masing-masing. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah setelah kita mengerti firman Tuhan ini, kita mau menjadikan keluarga, rumah tangga kita, tempat kita masing-masing, yaitu sebagai tempat pertama orang-orang boleh mengenal Tuhan. Yang kedua, kita, yaitu Bapak, Ibu, saudara semua, dan saya, itu harus menjadi contoh hidup atau keteladanan bagaimana hidup sebagai orang yang beriman. Kita melihat bagaimana Abraham dan Sarah, ya, bapak segala orang beriman itu, Bapak Ibu sekalian. Saya
Saya percaya apa yang dikerjakan oleh Abraham dan Sarah itu sangat menginspirasi anaknya yang bernama Ishak, ya. Sehingga kemudian apa? Ishak pun menjadi orang yang militan, orang yang percaya kepada Tuhan. Orang tua adalah teladan bagi anak-anak mereka di dalam segala hal, termasuk di dalam iman. Anak-anak akan meniru apa yang mereka lihat dari orang tua mereka, bukan apa yang dikatakan oleh orang tua mereka. Saya mengenal ada anak-anak yang hafal 10 perintah Allah. Hafal banget, ya kan? 10 perintah Allah. Buat saya, itu adalah hal yang sangat mengagumkan. Anak-anak, Bapak Ibu sekalian, bisa hafal 10 perintah Allah. Ya. Mengapa? Karena memang didisiplin oleh orang tuanya untuk menghafalkan 10 perintah Allah. Tapi sayangnya anak yang hafal 10 perintah Allah ini cuman hafal saja dan jarang pergi ke gereja. Kenapa jarang pergi ke gereja? Karena orang tuanya malas pergi ke gereja. Jadi cuman hafal 10 perintah Allah tapi tidak melakukan 10 perintah Allah. Nah, ini nggak boleh terjadi ya di antara kita. Kita harus menghidupi apa yang kita ajarkan dan kita harus mengajarkan apa yang kita hidupi. Dengan kata lain, kita itu harus punya rasa malu, Bapak Ibu sekalian. Kalau jadi orang Kristen yang omong doang, kita harus punya rasa malu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, keluarga itu harus sebagai tempat untuk memberikan dukungan secara rohani kepada anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Antara suami dan istri, orang tua dan anak harus saling mendukung secara rohani. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-11 dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup di atas muka bumi ini, berulang-ulang kali saya katakan, kita selalu menghadapi yang namanya masalah, ya. Suami punya masalahnya sendiri, istri punya masalahnya sendiri, anak-anak punya masalahnya sendiri, orang tua punya masalahnya sendiri. Tetapi ketika kita di dalam rumah ini saling mendukung satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, secara rohani, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang kuat. Ya, contoh, waktu saya meninggalkan istri dan anak-anak saya karena saya hidup di dalam dosa, maka apa yang dikatakan oleh papa mertua saya kepada istri saya, ya kan? Papa mertua saya memberikan support yang luar biasa. Dia bilang begini, suamimu itu pasti pulang, ya, keluargamu pasti dipulihkan. Dan kemudian anak-anak kami juga memberikan kekuatan dan support kepada mamanya. Dan singkat cerita, akhirnya melalui saling support satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, keluarga kami ini dipulihkan, ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat ada anggota keluarga kita sedang sedih, ya, sedang frustrasi atau sedang struggle di dalam kehidupannya, inilah waktunya jangan kita berdiam diri atau bahasa Surabaya tuh nyukuri, apa ya? Nyukuri itu ya kan salahmu, ya kan? Saling menyalahkan. Tidak, ini bukannya waktunya untuk saling menyalahkan.
Tapi inilah waktunya untuk kita saling mensupport, memberikan kekuatan satu dengan yang lainnya, memberikan dukungan rohani. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, keluarga itu harus sebagai tempat untuk belajar firman Tuhan. Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saya harap Bapak Ibu sekalian, Amsal 22 ayat yang ke-6 ini Bapak Ibu bisa hafalkan, bisa renungkan baik-baik. Saya sangat suka dengan Amsal 22 ayat yang ke-6 ini. Bapak Ibu, maksud daripada ayat ini, kalau kita mulai mendidik anak-anak muda, anak-anak yang ada di keluarga kita sebelum mereka akil balik menurut ukuran pemerintah, sebelum mereka dewasa menurut ukuran pemerintah. Pemerintah kan menyebutkan yang namanya dewasa antara umur 18, ada yang 19, ada 20, ada 21 disebut dewasa ya. Sebelum mereka itu disebut dewasa, Bapak Ibu sekalian, biarlah mereka diajar firman Tuhan dan diajar untuk melakukan dengan setia. Satu kali saya berbicara kepada satu keluarga, anakmu ini ya kan hari Minggu harus dibawa ke gereja ya. Kamu sebagai papa mamanya juga harus membawa anak ini ke gereja. Ini penting sekali mumpung anakmu masih kecil ya. Bapak Ibu, kalau kita ini punya anak, kita pasti selalu memilihkan kalau anak itu mau sekolah, kita pilihkan sekolah yang baik dan terbaik. Benar atau benar? Sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Nah, anehnya mengenai iman, kadang-kadang orang tua nggak pernah disiplin. Padahal iman ini nanti yang akan membawa kepada kekekalan. Ya. Nah, kembali kepada keluarga yang saya ceritakan, mereka ogah-ogahan untuk ibadah. Dan satu kali ketika anaknya sudah usianya 21 tahun lebih, Bapak Ibu sekalian, anak-anak ini nggak mau dengerin orang tuanya. Ingat, ketika orang tua tidak mau mendengarkan firman Tuhan, ketika orang tua tidak mau mendengarkan pendetanya, orang tua tidak mau mendengarkan gembalanya, maka nanti anak-anaknya ketika dia sudah cukup umur, dia nggak akan mendengarkan orang tuanya. Maka itu sebelum terlambat, Bapak Ibu sekalian, tidak ada suatu hal yang terlambat. Biarlah kita, Bapak Ibu sekalian, kita mau ajar anak-anak kita, orang di rumah kita dengan firman Tuhan, dan tentu melalui keteladanan dalam hidup kita masing-masing. Saya percaya melalui Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ini, di mana ini ditegaskan ini adalah perintah Tuhan ya, yang harus diperhatikan. Ketika kita memperhatikannya, yang untung bukan orang lain, tapi yang untung adalah kita. Yang untung bukan orang lain, tapi yang untung adalah kita dan seluruh isi rumah kita. Ya, kita akan diberkati oleh Tuhan, dan seperti tema pada bulan Juli 2024 kita akan mengalami yang namanya level up. Mari kita berdoa. Materaikan kebenaran firman Tuhan dari Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami mau merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Berkati setiap anak-anak-Mu ini Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.